Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Halifah dengan NIM 119300380 dari Hukum Tata Negara semester 4B dengan mata kuliah Hukum Konstitusi, jenis tugas UTS. Dosen pengampu saya adalah Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSC MH. Dan di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang 7 materi hukum konstitusi yang sudah saya pelajari. Yang pertama ada harapan perkuliahan. Dengan ini saya berharap dengan saya mempelajari hukum konstitusi, saya dapat mengerti dan saya dapat memahami apa itu hukum konstitusi secara detailnya, dan saya bisa dan mengerti dalam pembelajaran dan pemaparan materi yang telah Bapak dosen berikan kepada saya. Di materi kedua ada pengertian konstitusi. Konstitusi adalah aturan yang paling dasar dalam bernegara, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai pembimbing dan pembatas bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaan. Awalnya, konsep konstitusi muncul pada zaman Yunani Purba. Terbukti dengan adanya filsuf-filsuf yang membahas tentang konstitusi, yaitu Plato dalam buku Republik karyanya tertulis kata politeia dan nomoi. Kalau disamakan dengan yang ada di zaman sekarang, politeia yaitu konstitusi dan nomoi adalah UU. Politeia atau konstitusi dalam buku Republik yaitu aturan main atau cita-cita suatu negara menuju ke arah yang lebih baik dan menciptakan kemaslahatan umum. Tujuan dari konstitusi adalah untuk mengatur dan mengawas kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Konstitusi berfungsi untuk menjawab semua persoalan pokok negara dan masyarakat. Yang bisa saya simpulkan, tujuan dari konstitusi yaitu untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Yang kedua, ada untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan diri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM yang berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Yang ketiga, untuk memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaan. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaan, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Ketiga, ada materi sejarah konstitusi. Yang pertama ada Piagam Madinah. Piagam Madinah diakui sebagai bentuk perjanjian dan kesepakatan bersama bagi membangun masyarakat Badidah yang plural, adil, dan berkeadaban. Di mata para sejarawan dan sosiolog ternama Barat, Robert N. Bella, Piagam Madinah yang disusun Rasulullah itu dinilai sebagai konstitusi termodern di zamannya, atau konstitusi pertama di dunia. Berikut petikan lengkap terjemahan Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal. Yang kedua ada proses pembentukan konstitusi. Yang pertama dari given, pemberian raja memberikan kepada warganya suatu undang-undang, kemudian ia berjanji akan menggunakan kekuasaan itu berdasarkan asas-asas ketentuan, dan kekuasaan itu akan dijalankan oleh suatu badan tertentu pula. Contoh Okrol dari Kaisar Jepang. Yang kedua ada on purpose. Secara sengaja, pembuatan suatu undang-undang dilakukan setelah negara itu didirikan. Contoh konstitusi pada Amerika Serikat disusun oleh Majelis Konstitusi di kota Philadelphia pada tanggal 1 Maret 1781 dan disahkan pada tanggal 17 September 1787. Yang ketiga, dengan cara revolusi. Pemerintah baru
terbentuk sebagai hasil revolusi membuat suatu undang-undang yang kemudian mendapat persetujuan rakyat atau pemerintah tersebut dapat pula mengambil cara lain, yaitu dengan mengadakan suatu musyawarah yang akan menetapkan undang-undang itu. Contoh, Prancis tahun 1571, Uni Soviet tahun 1917, dan Spanyol tahun 1932. Yang keempat ada materi, proses pembentukan konstitusi. Konstitusi 3. Konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Suatu negara itu menganut paham kedaulatan rakyat. Maka sumber legitimasi atau konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal ini yang disebut oleh para ahli sebagai constituted power, yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus yang ada di atas sistem yang diaturnya. Untuk itu, di lingkungan negara-negara demokrasi liberal, rakyatnya yang menentukan berlakunya suatu konstitusi. Konstitusi yang juga yaitu kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang didilkan berkenaan dengan negara. Konstitusi merupakan konsensus bersama atau general agreement suatu negara. Organisasi juga diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi oleh atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar modern. Hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia, makhluk hidup, Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, yang disebut sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Yang kelima ada materi isi konstitusi. Sebuah struktur umum atau alat pelengkapan negara. Konstitusi suatu negara pada umumnya memuat atau berisi tentang gagasan politik, moral, keagamaan, serta perjuangan bangsa. Sifat konstitusi, sifat tertulis. Sifat konstitusi tertulis berdasarkan konstitusi yang ditulis dalam bentuk buku dan serangkaian dokumen yang digabungkan dalam bentuk buku. Inilah konstitusi yang secara sadar dibingkai dalam dan diberlakukan. Ini diformulasikan dan diadopsi oleh Majelis Konstitusi atau Dewan atau Legislatif. Yang kedua ada yang tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis adalah salah satu yang tidak disusun atau disahkan oleh Majelis Konstitusi atau bahkan tidak ditulis dalam bentuk buku. Ini ditemukan dalam beberapa charter sejarah, hukum, dan konvensi. Yang ketiga ada fleksibel. Konstitusi yang fleksibel adalah salah satu yang dapat dengan mudahnya diubah. Berupa ilmuwan politik yang menganjurkan pandangan bahwa konstitusi yang fleksibel adalah hukum di mana hukum konstitusional dapat diubah dengan cara yang sama seperti hukum biasa. Yang keempat ada kaku. Konstitusi yang kaku adalah salah satu yang tidak dapat dengan mudah diubah. Metode amandemennya sulit. Dengan mengubah legislatif harus meloloskan RUU amandemen oleh mayoritas yang spesifik. Untuk mengesahkan atau mengamandenkan undang-undang biasa, legislatif biasanya mengesahkan undang-undang oleh mayoritas sederhana anggotanya. Yang kelima ada berkembang. Konstitusi yang berkembang adalah suatu yang tidak dibuat kapan saja oleh kumpulan orang atau lembaga dimanapun. Ini hasilnya
dari proses evaluasi yang lambat dan terhadap aturan yang asasnya menarik kekuatan atau mengikat suatu fakta bahwa mereka dilakui sebagai kebiasaan dan konvensi kuno, historis, teruji waktu dan dihormati. Ada konstitusi yang baik. Kualitas konstitusi yang baik yaitu konstitusi yang harus ditulis secara sistematis, harus memasukkan hukum konstitusional negara dan menikmati supremasi, harus memiliki kemampuan untuk berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan bebas dan memelihara umum, konstitusi harus secara jelas mencerminkan kedaulatan rakyat, dan bahasa konstitusi harus sederhana, jelas, dan tidak ambigu. Yang keenam, ada nilai konstitusi adalah penghargaan dan pengakuan sebuah konstitusi di suatu negara yang menjalankan. Terdapat 3 nilai konstitusi, yaitu nilai normatif, suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu negara, dan bagi negara atau suatu bangsa konstitusi ini tidak berlaku hanya dalam arti hukum legal, namun juga kekuatan nyata di masyarakat dalam arti selalu efektif dan melakukan secara ketat dan konsisten. Yang kedua, nilai nominal. Konstitusi yang secara hukum atau tertulis terdapat berlaku, tetapi tidak kenyataan dan prakteknya berbeda dengan kondisi yang tertulis dan dipergunakan untuk menjalankan kekuasaan politik. Yang ketiga, nilai sistematik. Konstitusi yang berlaku hanya dipakai untuk kepentingan penguasa. Yang ketujuh, ada materi perubahan konstitusi. Konstitusi merupakan konstitusi perubahan mengingat kepada yang sebelumnya bahwa ada nilai-nilai sebuah konstitusi, ada nilai normatif, sistematif, dan kemudian ada nilai yang lain. Dan nilai-nilai inilah berbicara tentang keberlakuan sebuah konstitusi, yang artinya ketika ada sebuah konstitusi yang tidak berlaku atau relevan lagi, maka ada langkah selanjutnya, yaitu disebut dengan perubahan konstitusi. Yang pertama, cara perubahan konstitusi dengan revolusi. Perubahan secara besar-besaran dengan sebuah negara revolusi merupakan suatu gerakan yang menghendaki perubahan total terhadap perubahan suatu negara, termasuk dengan konstitusinya. Yang kedua, ada perubahan arti dari kalimat yang tetap. Ini merupakan lebih kepada penafsiran atau penjelasan ulang kepada konstitusi yang memang berbeda penafsirannya dari yang sebelumnya. Lalu ada perubahan formal, perubahan yang memang sampai, dan perubahan reaksi dalam sebuah konstitusi tersebut tidak hanya sebatas penafsiran saja. Ada putusan hakim juga. Hakim memiliki peranan yang dalam perubahan konstitusi. Contoh, negara kita memiliki lembaga yudikatif yang disebut dalam Mahkamah Konstitusi, itu merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam hal perubahan konstitusi yang tersebut jika diperlakukan tentu dengan proses dan ketentuan-ketentuan yang panjang. Selanjutnya ada kebiasaan konstitusi, lebih ke catur. Jadi ketika catur yang dibangun dalam sebuah konstitusi yang relevan dan dianggap tidak sesuai, maka kebiasaan konstitusi tersebut dapat dipakai sebagai cara perubahan konstitusi tersebut. Lalu ada mendorong perubahan. Perkembangan peradaban revolusi industri, perkembangan iptek salah satunya, perkembangan teknologi globalisasi itu memiliki andil dan juga peranan sehingga sampai kepada dilakukannya perubahan konstitusi. Perang merupakan semacam serangan eksternal yang menyebabkan negara harus antisipasi bagaimana cara untuk bertahan. Salah satu dampaknya bisa berakibat dengan perubahan konstitusi. Selanjutnya ada krismon atau krisis ekonomi. Lalu ada negara kesejahteraan, suatu bentuk revolusi pada negara yang dirasakan pada waktu itu tidak bergerak maju ataupun tidak mencapai nilai kesejahteraan
bagi masyarakat negara yang dianggap tidak relevan membutuhkan perubahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.